Bismillahirrahmanirrahim. Halo, what's up guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel di Analisa Technical Smart Money Concept. Oke, hari ini hari Sabtu tanggal 2 November 2024. Kita akan kembali share ya analisa di XAUUSD. Oke, kita akan preview ya untuk 1 minggu ke depan, yaitu mulai tanggal 3 November sampai tanggal hari Jumat itu tanggal 8 November 2024 ya. Jadi selama 1 minggu ke depan kita akan coba ulas apa pergerakan selanjutnya. Oke, kita langsung ke time frame di weekly ya. Untuk weekly kemarin ditutup dengan candle doji ya, bearish ya. Ada rejection, ada ekor panjang, spinning top ya. Dan ini menunjukkan adanya aktivitas bearishnya ya, tapi tidak secara impulsif ya. Jadi masih ada apa ya, sedikit lebih banyak sellernya, tapi ini menunjukkan bahwasanya ada aktivitas yang cukup kuat ya, seimbang antara buyer maupun seller ya. Kemarin kalau kita cek ya, dari pergerakan mingguan itu bergerak lumayan ya, sekitar 626 pips atau 60 dolar, 62 dolar kok per troy ounce ya, range-nya. Kemudian apakah ini akan sebuah tanda atau sinyal bahwa harga emas ini akan menunjukkan atau melanjutkan kenaikannya, atau justru akan mulai koreksi ya. Kalau kita lihat dari weekly, pullbacknya itu di area sini di sekitar 2600-an itu menjadi area pullback untuk di weekly ya. Jadi ini dari mulai Juni itu kan rally terus ya, rally koreksi, tapi selama koreksi ini tidak pernah mengambil pullback ya. Jadi ini secara weekly atau high time frame-nya ini kita lihat biasa masih bullish, tapi ini seperti ini di 3 candle koreksi, 3 candle impulsif, 2 candle koreksi, 2 candle impulsif ya. Kita coba lihat di daily ya. Oke, di daily semalam NFP ya, NFP tidak pergerakannya nggak seperti biasanya ya, memang sangat lambat ya. Mungkin karena satu ya, pada hari Kamis ini sudah bergerak tajam, bergerak bearish secara lumayan kenceng ya. Di hari Kamis itu malam Jumat itu sudah turun duluan gitu. Apakah ini sebuah aksi taking profit dari para smart money ya? Maybe yes gitu ya. Yang jelas sekarang berada di area demand di daily ya. Seandainya ini demand daily ada memberikan efek yang sifatnya rejection ya, otomatis dia akan melanjutkan kenaikannya ya, sampai menuju level yang lebih tinggi. Nah, kebetulan hari Selasa minggu depan tanggal 5 November itu kan ada election ya, US election atau Pilpres ya di Amerika Serikat, yang mana Amerika akan memilih ya presiden mereka, yang mana kontestannya itu ada 2 ya. Dari yang pertama ada Donald Trump ya. Donald Trump itu dari Partai Republik yang didukung penuh sama Elon Musk ya untuk saat ini, untuk periode saat ini. Kemudian dari pihak Demokrat ada Kamala Harris ya, dia sebagai jagoannya ya. Kalau sekarang kan presiden yang incumbent sekarang itu kan si Joe Biden itu kan sudah tidak mencalonkan kembali ya. Artinya diwakili oleh Kamala Harris. Nah, ini juga akan berpengaruh. Nah, apakah hari Senin itu market akan menunggu hasil dari hasil dari US election ya? Yang pasti para investor akan menunggu hasilnya gitu ya. Sebenarnya apapun hasilnya itu dampaknya secara ekonomi sebenarnya kita lihat akan memberikan dampak yang positif ya, terutama untuk investasi ya. Untuk investasi itu akan
akan sangat berpengaruh gitu. Akan tetapi kembali lagi, kebijakan para pemimpin ini juga mempengaruhi karakter atau apa ya, sebenarnya terus terang saya kan bukan orang yang fundamental, tapi saya juga belajar dan membaca hal itu gitu. Jadi kita coba memadu padankan dengan secara analisis secara teknikal. Jadi gini, Donald Trump itu pada periode sebelumnya itu kan memang dia bukan orang yang suka perang secara fisik ya. Contohnya waktu dia terpilih di periode waktu itu sebelum Joe Biden ini, itu waktu itu kalau nggak salah tentara Amerika yang berada di Afghanistan dia tarik ya. Dia lebih suka itu lebih mementingkan ekonomi. Jadi nggak heran waktu itu akhirnya dia perang dagang dengan Tiongkok gitu. Ya ini akan berbeda kemungkinan kalau misalkan Demokrat ya, si Kamala Harris ini mungkin akan melanjutkan ya kebijakan dari Joe Biden ya, kecenderungannya akan seperti itu. Nah, kita akan melihat sejarah-sejarah sebelumnya ketika Donald Trump ini memimpin itu tidak pernah cocok ya dengan The Fed ya. Yang waktu ya sekarang ini Jerome Powell itu kan dari dulu juga sangat kontra dengan si Donald Trump ini. Jadi pernyataan-pernyataan itu saling bertolak belakang gitu loh. Nah, sekarang apabila kita melihat bahwasanya dari polling ya atau dari jejak pendapat ya yang sementara ini nanti akan saya tampilkan dari polling dari jejak pendapat di Amerika sana, si Joe Biden ini diramalkan atau diprediksi akan memenangkan ya kontestasi Pilpres ini. Jadi ini saya tampilkan ya. Jadi kalau Joe Biden si Donald Trump ini memenangkan Pilpres ya, otomatis karena Elon Musk itu memang dia cenderung ke Bitcoin ya, ini bisa. Jadi kita bicara di sini bukan hanya tentang emas ya, tentang aset yang lain. Contohnya sekarang kan era digital, bahwasanya Bitcoin itu menjadi yang terutama Bitcoin yang spot ya, itu menjadi sebuah alat untuk investasi gitu. Jadi akhirnya uang itu akan mengalir dari yang tadinya memegang uang dolar, dia akan bergerak ke arah Bitcoin atau ya dalam hal ini bisa juga sebagai safe haven. Itu di gold itu masih tetap dipandang sebagai investasi ya dalam jangka panjang, masih dalam rangkaian investasi jangka panjang gitu. Akan tapi gini, itu pasti akan ada reaksi ya. Kalau kemungkinan si Donald Trump ini memenangkan kontestasi, kemungkinan justru perang yang ada di antara Iran dan Israel, dia akan kemungkinan besar ya itu akan mengalami penurunan ketegangannya. Jadi apabila ini terjadi, sebenarnya kemungkinan harga emas ini akan mengalami koreksi ya. Tapi koreksinya dalam arti akan melanjutkan naik, jadi turun hanya untuk koreksi. Tetap kalau secara jangka panjang emas ini akan ada proyeksi harga ini akan terus naik ya kan. Tetapi secara teknikal memang kalau kita kaitkan, emas ini juga sudah mengalami harga yang cukup mahal ya di overbought ya. Jadi kita lihat all time high terus. Jadi apa yang terjadi ya akhirnya kemungkinan ya pasar ini akan mengalami kejenuhan gitu ya. Oke, skip dulu, kita akan lanjutkan analisanya ya. Jadi tadi kita sudah bahas tentang kaitannya hasil Pilpres Amerika dengan dampaknya terhadap, terutama dalam hal ini, gold ini mau kemana gitu ya. Ya kalau kita lihat kebijakan The Fed ya, yang kemungkinan besar minggu depan kan ada FOMC ya, hari Jumat. Itu kan sudah diprediksi atau diforecastkan bahwasanya di tahun ini akan satu kali lagi penurunan tingkat acuan tingkat suku bunga, yang tadinya itu sebelumnya itu 5,5 basis poin ya, diforecastkan 5,25 basis poin, ternyata diketok itu tingkat suku bunganya menjadi 5% ya, 5 basis poin ya. Nah, di November ini, di akhir tahun ini akan ada kemungkinan bahwasanya tingkat suku bunga ini akan mengalami cut rate kembali ya. Diproyeksikan dia menuju ke level ya berkurang 25 basis poin atau sekitar 4,75% ya untuk untuk tingkat suku bunganya. Apa yang terjadi? Seandainya
tingkat suku bunga ini menurun, otomatis apa? Yang tadinya dolar ini sebagai apa ya, mereka lebih suka memegang dolar karena tingkat bunganya itu lebih tinggi, mereka akan beralih kepada kelas aset yang lain ya, termasuk safe haven. Gold ini sebagai safe haven ya. Artinya kemungkinan kalau misalkan ternyata si Donald Trump ini terpilih ya, secara geopolitik Timur Tengah kemungkinan ketegangannya akan menurun. Tapi secara ekonomi ya kemungkinan beralih, apa namanya? Justru saya melihat berpandangan kemungkinan ya, kalau misalkan dia terpilih ya, mungkin si Jerome Powell atau The Fed itu akan menahan ya, tingkat suku bunga tidak akan berubah ya, tidak akan jadi cut rate ya, karena mengingat bahwasanya si Donald Trump ini kan memang secara ekonomi agresif, makanya tidak heran dia juga sempat mengalami perang dagang dengan Tiongkok waktu itu ya. Oke, kita akan melihat secara daily, sudah kita akan turunkan secara struktur market ya di 4 jam. Di 4 jam seperti apa? Yang jelas untuk strukturnya di sini masih bullishnya masih belum di break ya untuk level low validnya ya. Ini masih menjadi break of structure ya, artinya apa? Tanda bahwasanya harga ini akan mengalami lanjutkan sinyal ini akan melanjutkan kenaikannya ya. Sorry, ini menjadi inducement. Nah, level di sini akan menjadi level valid low ya, atau strong low-nya itu di harga 2708.755. Itu akan menjadi strong low-nya ya. Bentar. Atau maka di atas ini akan menjadi week high-nya ya. Ini week high. Nah, kalau kita melihat struktur dari apa namanya, dari 4 jamnya, ini juga udah menjadi high valid ya. Karena di sini sudah menjadi inducement atau pullback. Ya, walaupun ini tipis tapi dia harganya lebih tinggi ya. Dan ini ada sweep liquidity, jadi dia tuh dia bikin higher high, kemudian dia bikin inducement ya untuk H4. Kemudian level mana? Ini sebenarnya juga semua liquidity ya. Ini liquidity sudah saya sampaikan di daily analisa di sebelum-sebelumnya. Nah, ini kalau kita tarik Fibonacci ya. Nah, ini sudah menentukan level optimum trade entry-nya ya. Jadi kita misalkan kita ngebuy di sini pun juga alasannya ya karena menyentuh optimum trade entry gitu loh. Jadi misalkan kemungkinan kalau ini dia rejection gitu ya. Yang jelas ketika si low valid ini di break ya, maka dia secara 4 jam akan menjadi change of character. Itu aja ya. Tapi mungkin di hari Senin kita akan menunggu, tidak ada aktivitas untuk kita trading, menunggu sampai selesainya atau ada pengumuman pemenangnya siapa. Tapi kita sudah bisa prediksi kemungkinan si Donald Trump ini yang menjadi pemenangnya ya. Maka dia akan kalau dia terpilih ya, kelihatannya akan ada penurunan sih kalau untuk emasnya, karena dia bukan tipikal orang yang suka perang dengan negara lain gitu, dalam arti perang fisik ya, perang menggunakan alat kekuatan militer gitu loh. Kemungkinan akan ada break dari break of structure-nya ya. Ya, kita lihat saja apakah benar ya, karena ini secara impulsifnya ya, tapi kan kita nggak pernah tahu, tiba-tiba ternyata yang menang Kamala Harris ya. Beda kalau misalkan di negeri Konoha itu kan siapa pemenangnya kita sudah tahu sebelum pemilu itu terjadi. Itu di Konoha ya. Kalau di Indonesia kan enggak. Indonesia kan pemilihannya kan bagus. Nah, kalau di kalau di kondisi 4 jamnya seperti itu ya, kita melihat adanya masih memegang kendali. Jadi sekarang masih ada ya 50-50 ya kondisi seperti ini. Yang satu ketika secara teknikalnya ini overbought ya, ini rally ya, rally. Bentar kita lihat. Nah, seperti ini dia turun hanya untuk koreksi ya, kemudian lanjut naik ya.
Kayak kemarin itu di sini ada change of character H4 dibalas change of character H4. Bisa aja misalkan dia turun membuat change of character ya. Kemudian dia bikin change of character lagi ya bisa. H4, H1 itu ya seperti itu. Kadang sekarang sudah tidak bisa kita jadiin acuan ya, makanya kita jangka pendek aja trade-nya ya, untuk ini ya, cari peluang di time frame yang lebih kecil. Untuk H4-nya seperti itu. Kemudian kita coba cek di H1 ya, apakah ada tanda-tanda seperti apa sinyalnya gitu ya. Di H1 di sini menjadi pullback ya. Ini pullbacknya inducement. Wait. Oke, berarti di sini menjadi high valid dan di break. Sekarang menjadi break of structure. Pullback di sini ada pullback, ambil inducement, lalu dia begini. Artinya yang tadinya ini inducementnya itu dipindahkan ke sini ya, karena di atas itu nggak breakboard candle, jadi hanya sweep aja. Jadi untuk inducementnya berpindah ke sini, jadi ini sebagai inducement. Tetap di atas ini menjadi high valid ya, sama di kayak di H4 ya. Low validnya di mana? Low valid di sini. Ini trading range ketika kita ambil Fibonacci ya. Di H1 ada rejection ya, bisa jadi ini double bottom kemudian dia lanjut naik. Tapi secara struktur untuk ABC correctionnya ya masih menuju ke menyelesaikan wave C-nya ya. Ini kan kalau kita lihat ini sebagai koreksi ya, ABC correction ya. Kan tapi kalau misalkan dia break ke bawah yang tadinya ini menjadi koreksi ABC, dia menjadi impulsif ya. 1 2 3 4 5 wave, kalau Elliott wave-nya dia akan menjadi impulsif bearish gitu. Dan sama di 4 jam tadi ya, di sini menjadi level pentingnya ya, di apabila di sini break ya otomatis di H1 ini menjadi change of character ya. Tadinya menjadi sarana untuk membuat kita mempertimbangkan aktivitas untuk buy, berganti untuk menjadi aktivitas selnya di H1 ya, di H1 seperti itu. Jadi untuk ke depan seperti itu. Coba kita cek di DXY ya. Nah, di indeks solar NFP hari Jumat kemarin itu bad news ya, bad news. Jadi yang nanti kita lihat di news ya, cukup signifikan turunnya, tapi ternyata hanya ambil demand saja. Kemudian ini akan ada kemungkinan lanjut kenaikan ya. Karena satu lagi kalau kita lihat di sini break of structure tipis, kemudian dia sweep liquidity, ini juga masih sweep liquidity, close level untuk DXY itu di sini menjadi weak high-nya. Sama sih kayak yang di XAU. Jadi ini mungkin ada anomali ya. Itu menjadi buy side liquidity atau weak high, BSL-nya di situ. Ya, buy side liquidity ya. Di sini ada reaksi ketika harga masuk di demand ya, demand area. Ini ada reaksi. Area yang dituju adalah satu di sini di 104.636, kemudian level selanjutnya di area order block di sini ya, masih menjadi tujuan ya 104.957. Maka ketika indeks solar ini naik ya, kemungkinan si gold akan turun ya. Kemungkinan gold akan turun. Nah, sekarang kita coba ke news ya. Oke, kita sudah ada di news ya. Kita bisa lihat di sini di Forex Factory bahwa hari Senin tidak ada news impact. Di hari Selasa tanggal 5 November 2024 itu jam 10 malam ada ISM Service PMI ya. Di sini kita melihat previousnya 54,9, forecastnya 53,4 ya. Justru di sini di ISM Service PMI menunjukkan adanya prediksi atau forecast bahwasanya indeks dolar ini akan mengalami penurunan ya di Selasa ini. Oke, kita akan lihat nanti di daily-nya seperti apa, daily analisa. Kemudian ya ini all day president election ya, Congress election. Jadi ada dua pemilihan, satu pemilihan presiden sama pemilihan kalau di kita
DPR ya kali ya, Kongres ya. Kemudian di hari Rabu tidak ada Newsweek Impact, dilanjutkan hari Kamis ada satu rilis data jam 8.30 malam atau setengah 9, unemployment claims. Di sini data menunjukkan previousnya 216.000, kemudian forecastnya naik menjadi 220.000 ya. Di sini ini juga bad untuk indeks dolar tapi secara newsnya ya. Jadi manakala actualnya ini lebih sama atau ternyata lebih besar dari forecast, ini akan menjadi bad news. Tapi di sini sebentar, actual less than forecast ya, ini bad news ya untuk. Jadi kalau seandainya dia lebih kecil ya dari forecast, dia baru akan menjadi good untuk currency ya. Kemudian di hari Jumat, nah ini ada FOMC ya. Ini juga high impact, sangat high impact ya. Mungkin akan merubah harga nih ya. Jadi tadi yang saya sebutkan ada kebijakan cut rate ya, ini akan diumumkan di hari Jumat ya. Di hari Jumat itu tapi dini hari ya. Berarti Kamis malamnya lewat tengah malam. Jadi Jumat dini hari. Jadi kita malam Jumat itu ya kalau di Indonesia. Oke, di sini Federal Fund Rate-nya, nah ini previousnya 5% ya, kemudian forecast-nya 4,75. Nah kita melihat sudah bertahan selama berbulan-bulan itu kan di angka 5,5 terus tuh. Ada isu turun nggak turun-turun. Baru di bulan kemarin, di bulan September ya, di bulan September itu previousnya 5,5. Nah ini turun, forecast-nya 5,25, ternyata actualnya di 5%. Makanya si gold itu akan melanjutkan rally-nya ya. Nah, di sini kita lihat lagi. Previousnya 5%, forecast-nya 4,75. Nah, apakah ini akan terjadi? Kalau terjadi, gold naik nih. Jadi mungkin akan bertolak belakang. Ini makanya market investor masih menunggu melakukan apa nih, aksi jual atau beli gitu. Karena bisa aja nih si Jerome Powell ini ngeyel, tetap turunkan karena dia yang memegang kebijakan moneter pada saat ini di The Fed ya. Atau justru mungkin Donald Trump berusaha mengganti si Jerome Powell ya, bisa jadi ya. Kayak di Indonesia kan ada partai besar nggak sesuai ya, kita ganti ketua partainya. Kok di Indonesia di Konoha. Nah. Jadi itu ya, kita coba kembali ke chart. Oke, jadi itu ya, kita sudah kembali di chart. Jadi rencana kita ke depan apa ya? Kita tunggu aja hasil dari election, dari pemilihan presiden. Apakah pemenangnya si Donald Trump atau Kamala Harris? Sebenarnya ini tidak bertentangan. Artinya apapun hasilnya juga dampaknya juga kurang lebih sama, tapi mungkin kadarnya yang akan sedikit berbeda. Karena ekonomi global ini melihat bahwasanya ada ketakutan terkait dengan resesi global ya. Jadi sekilas akan saya jelaskan ya, tentang ya, ini kita share aja. Jadi saya mencari tulisan ya, jadi saya menyadur dari beberapa sumber ya. Jadi kalau kita lihat definisi resesi ya, jadi kalau ada resesi berarti ada depresi ya. Ada resesi ekonomi global, ada depresi ekonomi global. Nah ini sengaja saya bikin tulisan ini, tapi ini sumbernya dari, bukan saya yang ngarang, bukan. Jadi saya ambil dari news di CNN ya, dari berita. Jadi sejumlah negara itu mengkhawatirkan ya resesi global. Jadi mereka itu menetapkan kebijakan moneter. Tujuannya apa? Guna mengantisipasi ya dampak resesi itu, termasuk kebijakannya itu dengan memangkas tingkat suku bunga sebagai acuan ya. Jadi kalau kita bisa jelaskan bahwa resesi ekonomi itu adalah kondisi ketika produk domestik bruto atau PDB-nya ini menurun ya. Dan pertumbuhan ekonomi secara real ini bernilai secara negatif selama 2 kuartal atau lebih dalam satu kurun waktu 1 tahun ya, dalam 1 tahun. Resesi ini ya terjadi ketika aktivitas bisnis ini telah mencapai puncaknya ya, kemudian meletus ya, ibaratnya kayak bubble ya, kemudian mulai turun ya hingga waktu aktivitas bisnis ini berakhir. Ya, kita akan jelaskan. Gejalanya apa saja sih ya? Yang pertama, dia bisa berupa deflasi atau harga-harga produksi ini menurun drastis ya. Harga-harga produksi ya, produksi apa saja ya. Misalkan negara mana backbone ekonominya apa, yaitu biaya untuk pengaruh
produksi ya, akhirnya harga-harga ini menurun drastis. Atau sebaliknya justru terjadi inflasi. Jadi gejala resesi ini ada dua, satu deflasi, satu inflasi. Inflasi itu adalah harga meningkat cukup tajam. Jadi harga berapapun itu akan naik ya. Di Indonesia yang saya perhatiin ini kemarin saya lihat karena saya punya anak-anak kecil tuh. Kok saya beli susu kemasan kok nilainya sekarang harganya udah hampir 3 kali lipat ya. Susu kotak kecil-kecil itu loh. Saya melihat wah ini nggak berasa harga susu naiknya kemasan ya. Tapi berhubung saya berada di daerah, saya kalau mau beli susu itu susu yang memang murni dari sapi ya, ada peternakan deket ya kita beli. Murah di tempat saya. 1 liter itu susu murni ya, itu berapa ya? 10.000 ya, 10.000 apa 10.000 ya, 10.000 itu dapat 1 liter susu murni loh. Ya pengganti, kita substitusi ya. Salah satu peternakan yang dekat daerah saya itu dia supply pabrik susu Nestle di daerah Jawa Timur ya, cukup besar ya. Kemudian resesi ini berpengaruh pada penurunan simultan ya, seluruh aktivitas ekonomi seperti apa saja ya, lapangan pekerjaan, investasi, produksi industri ya, kemudian pendapatan real, sektor real itu ya sektor nyata yang kita rasakan, bukan sektor di dunia perbankan secara ini ya. Jadi sektor real ya, kerja real ya. Jadi barang yang terlihat gitu. Dan keuntungan perusahaan. Jadi yang yang kena dampak pukulan yang cukup ini ya di sektor realnya ya, di sektor ya nanti juga berdampak ke sektor perbankan juga sih kalau kita melihat secara makro. Kemudian ada resesi, ada depresi ya. Nah, depresi itu adalah penurunan ekonomi atau PDB real lebih dari 10%. Jadi lebih parah lagi nih depresi. Jadi bukan bertolak belakang resesi sama depresi itu enggak. Jadi tingkat kadarnya lebih parah depresi. Kalau kita depresi kan wes jadi ODGJ kan. Nah, kemudian resesi ini adalah penurunan ekonomi yang tidak terlalu parah sebenarnya ya. Penurunan resesi ekonomi yang berlangsung lama, long term, nah itu biasa disebut sebagai depresi ekonomi ya. Nah, sedangkan kalau penurunannya drastis tingkat ekonomi itu disebut sebagai kebangkrutan ekonomi atau ekonomi kolaps ya. Oke, kita akan lanjutkan ya, saya coba sampaikan. Nah, di Amerika Serikat itu berdasarkan data yang saya peroleh ya. Jadi sempat terjadi yang parah itu 2 kali. Sekarang ini masih dibayang-bayangi. Jadi dampak resesi ini yang sudah tercatat di sejarah itu ada 2 kali. Yang pertama itu di November 1973 sampai dengan Maret 1975. Dia PDB-nya real itu turun 4,9%. Nah, kemudian periode depresi yang lebih parahnya lagi itu ada 2 kali ya, di Agustus 1929 sampai Maret 1933 PDB-nya real ya turun sampai, tadi kan batasan depresi itu apa, di atas 10%. Nah, ini 33%, dan yang di tahun 1937 itu. Nah, yang kedua itu Mei 1937 sampai Juni 1938 ya. PDB-nya ini real turun 18,2% ya, lebih kecil dari periode sebelumnya. Jadi kalau kita ungkapkan ya, ini ada ungkapan dari Sidney Harris ya, seorang ekonom Amerika. Itu resesi itu ketika tetanggamu itu nggak punya pekerjaan gitu loh. Yang tadinya dia bekerja, dia punya penghasilan, dia bisa memenuhi kebutuhan keluarga, kebutuhan hidup, yang membiayai semua kebutuhan hidupnya, kehidupannya enak gitu ya. Ya minimal terpenuhi lah kecukupan itu. Jadi mereka yang ya kita lihat nih, kalau tenaga lihat seperti itu kan kita juga ngeri kan, duh kasihan ya gini bla bla bla, dan otomatis kan sebagai tetangga kan kita mau nggak mau kan pasti akan muncul empati simpati untuk membantu. Nah, depresi ini ketika yang kehilangan pekerjaan tuh kamu gitu. Kamu sendiri tuh kehilangan pekerjaan, jangankan mikirin tetangga, kita aja udah payah gitu. Kita udah tepar, kita udah ndelosor. Ya itulah yang dinamakan resesi global, ekonomi global, dan depresi ya, ekonomi global. Jadi itu ya sekilas tentang Ekopedia tentang ya, resesi. Apa sih ngomong resesi yang ditakutkan oleh ekonomi global terhadap ya, terutama kalau di Amerika kan sebenarnya sudah terlihat bahwasanya banyaknya tingkat pengangguran dan segala macam. Dan kemarin itu justru ya kita coba cek ya,
di news di hari Jumat ya. Nah, kita sudah di news ya. Di hari Jumat kemarin itu agak lucu ya. Di sini terlihat bahwasanya ada 4 rilis data ya, yang 3 rilis data yang itu bersamaan di jam 7.30 itu kita flashback ya. Jadi previousnya 0,3, forecast 0,3, ternyata actualnya 0,4 ya untuk average early earning. Jadi di ini good untuk indeks dolar. Tapi di NFP-nya non farm employment change ya, previousnya 223.000, forecastnya 106.000. Jadi ini adalah parah gitu ya. Tapi masa iya Amerika separah itu? Mungkinkah ini akan ada koreksi? Jadi ini mungkin justru nilai yang jujurnya ini ya. Jadi terkait sama ini ya, tingkat ketersediaan lapangan pekerjaan gitu loh. Jadi ternyata di sini menjadi bad untuk indeks dolar ini parah, dari 223.000 forecastnya 106.000 dan ternyata actualnya 12.000 ya. Yang pasti apa ya, artinya tingkat lapangan pekerjaan ini menurun drastis gitu loh. Apakah ini hanya fake information atau informasi yang salah ya, kita nggak tahu. Tapi yang jelas sudah ditulis, dirilis seperti ini gitu loh. Apa iya gitu loh. Nah, kemudian di jam yang sama ada, ini sama sih, ini unemployment rate-nya 4,1 ya. Unemployment rate itu ya orang yang nggak duit gawean ya, nganggur gitu. Kalau di Indonesia banyak itu pengangguran sukses. Di jam 9 ya, ada ISM Manufacturing PMI. Di sini previousnya 47,2, forecastnya 47,6, actualnya 46,5. Justru bad untuk indeks dolar. Coba tadi lihat, turunnya hanya seperti itu aja, bahkan akan lanjut naik. Nah ini makanya kalau di Forex Factory kita sebenarnya hanya menggunakan informasi ini sebagai acuan saja, jadi bukan hal yang pasti gitu ya. Rilis datanya apa, fakta di lapangan tuh seperti apa, itu bisa terjadi manipulasi atau bertentangan gitu dengan kenyataannya. Oke. Jadi untuk weekly ya, analisa di minggu depan kita sudah sampaikan secara teknikal dan panjang lebar secara fundamental sejauh mana yang saya tahu. Jadi saya juga belajar tentang ya mau nggak mau kita harus belajar ya, mau nggak mau kita harus belajar tentang fundamental, tentang ekonomi makro, termasuk ekonomi global. Karena kita nyemplung di dunia trading yang kaitannya dengan market global gitu loh ya. Oke, buat teman-teman yang belum join di VIP silahkan klik link di deskripsi ya. Ada kemudian untuk mentorship silahkan untuk daftar, link di deskripsi. Untuk kelas kita sudah close ya, artinya kalau memang mau ikut ya silahkan di private ya, one on one aja. Kemudian untuk channel gratisnya silahkan, linknya sudah saya taruh di deskripsi, silahkan cek ya. Buat teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe, kemudian like apabila teman-teman menyukai video ini, lalu komen, share ke semua sosial media teman-teman biar orang yang lain, buat teman-teman yang lain juga mendapatkan manfaat dari analisa ini ya. Nyalakan loncengnya agar mendapatkan update video terbaru dari kami ya. Mungkin cukup sekian video kali ini ya. Saya ucapkan banyak terima kasih yang sudah mensupport, yang sudah menonton video ini sampai selesai. Akhir kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Dan akhir kata, see you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.